Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada kali ini kita telah berkumpul di Islamic Lawyer Forum edisi ke-73. Pada kali ini kita akan membahas mengenai pagar laut dan cengkraman oligarki. Sudah ada di tengah-tengah kita beberapa pembicara, yaitu pertama Bang Gufroni SHMH CLA dari LBH PP Muhammadiyah, ya Bang ya. Assalamualaikum Bang Gufroni, sehat Bang? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Bang Karti. Alhamdulillah. Pembicara selanjutnya ada Bang Chandra, sehat Bang Chandra? Sehat Bang Kardi. Baik. Lama nggak jumpa nih. Eh, Dan Pak Wahyudi Maroki, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, kita mulai ya Bang ya. Eh, Mungkin saya kasih sedikit beberapa hari yang lalu, mungkin ada beberapa update dari eh, pagar laut ya, pagar laut yang kita telah ketahui bersama-sama sekitar 30 kilometer. Eh, dan akhirnya kejaksaan pun mengundurkan diri dari kasus ini dan menyerahkannya ke Bareskrim eh, Kepolisian Republik Indonesia. Dan 2 hari terakhir, kalau nggak salah, Lurah Asasin muncul ke publik, eh, menyatakan dirinya juga sebagai korban. Itu. Nah, gimana nih Bang Gufroni? Eh, Gimana sih update-nya untuk pagar laut ini? Apakah dari LBHPP kan, PP Muhammadiyah kan juga sudah melaporkan ya, kalau nggak salah, ke Bareskrim pada Januari lalu. Apakah sudah ada tanggapan dan update-update-nya terkini lah Bang, seperti itu. Silakan Bang, Bang Gufroni. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Pertama, pagar lautnya sudah selesai dicabut ya. Alhamdulillah. Ya, sudah selesai, panjangnya 30 kilometer lebih oleh Tentara Angkatan Laut, gitu ya, prajurit Angkatan Laut dibantu oleh KKP. Tentu kita apresiasi ya atas pembongkaran pagar laut yang dilakukan oleh negara, walaupun sejak awal kami mendesak sebetulnya kepada pihak yang memasang ya pagar laut itu untuk membongkar kembali ya bambu-bambu yang sudah ditancapkan. Namun setelah kita kasih waktu 3 hari, ya kita kan waktu itu menyampaikan somasi terbuka tanggal 13 Januari, dikasih waktu tenggat waktu 3 kali 24 jam, tapi ternyata tidak ada yang bertanggung jawab. Maka tanggal 17 Januari kita ya bersama koalisi masyarakat sipil, ada LBH Jakarta, ada Walhi, PBHI, ada Tiara, ada IMM, ya banyaklah, ada 10 lembaga menyampaikan pengaduan ke Mabes Polri ya terkait dengan adanya pagar laut, dan itu kan memang hasil penelusuran ya kita di pesisir pantai Tangerang. Nah, karena ada pagar laut itu, kita pun berusaha menelusuri sebetulnya siapa sih yang diduga terlibat ya dalam pembakaran laut itu. Nah, dari video yang beredar yang cukup viral di Tangerang melalui sosmed, itu teridentifikasi ada 7 nama ya, ada 7 nama yang kemudian kita sampaikan ke Bareskrim. Yang pertama adalah Agung Sedayu Group ya, sebagai swasta, sebagai korporasi, karena ada video di mana pekerja bambu itu ketika ditanya ini dari siapa, mereka menjawab dari Agung Sedayu Group. Jadi ini clear ya, proyeknya Agung Sedayu Group. Kemudian berikutnya ada juga pengakuan dari masyarakat bahwa yang terlibat di sini ada namanya Ali Hanapi. Ya, Ali Hanapi ini tangan kanannya Aguan. Jadi kami dapat informasi Ali Hanafi lah yang membiayai itu pagar laut.
Kemudian yang pimpinan proyeknya itu namanya Engcun alias Ahmad Gojali. Kemudian yang melaksanakan proyek, yang belanja-belanja bambu, pekerja itu adalah Mandur Mehmet yang sekarang tidak diketahui keberadaannya. Jadi waktu itu penyidik minta ada nggak foto Mandur Mehmet? Ya saya kirim lah fotonya berikut alamat lengkapnya. Kemudian ada Sandi Arta Praja yang dulu ngaku bahwa ini swadaya masyarakat lah ya untuk mencegah abrasi lah dan seterusnya. Termasuk ada Lurah Arsin ya yang kemarin menyampaikan pengakuan bahwa dia adalah korban. Nanti saya jelaskan ya, apakah dia benar korban atau salah satu di balik pembakar laut itu. Nah, update-nya sekarang ya, sekarang bola liar ada di Barreskrim Polri. Karena Kejaksaan Agung telah menghentikan proses penyelidikannya karena bahwa Mabes Polri dianggap telah memulai proses penyelidikannya sehingga Kejaksaan Agung tidak terlibat langsung. Mungkin untuk kasus korupsi barangkali nanti kita lihat apakah ada aliran uang atau semacam TPPU ya. Jadi hari ini kita masih koordinasi dengan Mabes Polri, lalu kita juga sudah menyampaikan terkait dugaan korupsi suap ya ke Komisi Pemberantasan Korupsi bersama para pimpinan KPK, ada tokoh-tokoh juga di sana. Kita masih pendalaman dengan teman-teman di KPK dan terakhir kita ke Komnas HAM ya melaporkan terkait dengan adanya pelanggaran hak asasi manusia. Sementara itu dulu Mas yang bisa saya Baik, sampaikan. baik. Baik, berarti kan pagar laut ini kan terkait juga ya, Bang Gufron ya, dengan adanya proyek bukan yang hanya di laut, berarti cuma yang di darat juga terkait kan ya. Bagaimana rakyat di sana diminta untuk menjual tanahnya dengan harga yang cukup murah gitu ya, dan ada sedikit. Nah itu apa relasinya Bang? Apakah masih terjadi itu Bang sampai saat ini? Ya, tentu kalau soal masalah perampasan lahan, penggusuran tanah milik masyarakat itu masih terjadi ya di beberapa kecamatan dan kami sudah menemui beberapa orang, beberapa warga memang mengakui bahwa sawahnya diuruk ya tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, tanpa ada sosialisasi, tanpa ada transaksi jual beli. Lalu ada tambak-tambak yang ada ikannya, ada bandengnya juga diuruk sehingga terpaksa masyarakat melepaskan sawah dan tambaknya dengan harga yang sangat murah karena sudah ditentukan oleh pengembang Pantai Indah Kapuk melalui kepala desa. Jadi harganya itu ada yang 50.000 bahkan ada yang 30.000 per meter. Jadi sampai hari ini masih, cuman memang tidak semasif sebelum ada kasus pembakaran truk-truk tanah ya di Salembaran. Jadi ada kasus di Salembaran itu ada puluhan mobil truk tanah yang dibakar, yang dirusak oleh massa karena waktu itu menabrak anak kecil. Nah, atas dasar itulah kemudian diberlakukanlah peraturan daerah untuk soal jam operasional truk tanah sehingga mereka tidak lagi lalu lalang pada siang hari. Sementara itu, Mas. Baik, terima kasih Bang Gufroni. Kita lanjut ke Bang Chandra kali ya. Gimana di Bang Chandra nih? Kejaksaan sudah mundur, lalu diserahkan ke Bareskrim, lalu mungkin juga mungkin tidak terkait ya, ada minggu lalu kebakaran di kantor BPN, apakah itu juga terkait atau tidak? Silakan Bang Chandra. Baik, terima kasih yang saya hormati dan apa yang saya muliakan Bang Gufroni, SHMH, Ketua Bidang Riset dan Advokasi Publik dari LBH PP Muhammadiyah. Terima kasih sudah berkenan hadir pada agenda bulanan kami. Ini agenda rutin setiap bulan, jadi kurang lebih sudah hampir 6 tahun kita menggelar event ini. Mestinya Bang Kardi ini mendalami betul itu dari Bang Gufroni banyak
banyak banget yang kemudian Betul. perlu didalami. Nah, hanya saja saya ingin sedikit memberikan mungkin insight berkaitan dengan persoalan ini. Tadi sudah dijelaskan berkaitan dengan kejaksaan, kenapa kemudian menghentikan, karena saya nonton beritanya bahwa Bareskrim sudah melakukan penyitaan begitu ya terhadap beberapa komputer begitu ya, beberapa berkas dokumen yang lainnya. Nah, apa yang dilakukan oleh Bareskrim itu sesuai dengan analisa dari LBH Pelita Umat. LBH Pelita Umat akan menduga bahwa kami menduga bahwa yang persoalan eh, pagar laut ini itu akan ada dalam tanda petik yang dikorbankan atau yang dijadikan tumbal begitu ya. Saya melihatnya sih begitu. Ini dugaan kita ya. Mudah-mudahan dugaan ini tidak benar. Yaitu dari pihak istilahnya elemen terlemah. Elemen terlemah tentu saja bukan dari pihak perusahaan, tapi tentu elemen terlemah di sini adalah kita melihat bahwa di situ ada kepala desa begitu dan beberapa tim-tim kepala desa itu sendiri. Tetapi memang bukan berarti kemudian kepala desa itu tidak ditindak, itu harus ditindak. Tapi harapan kita adalah penindakan itu nanti tidak sebatas pada kepala desa ataupun kemudian tim desa kohort itu, tetapi kita juga berharap ini sampai masuk kepada KKP, kemudian ke BPN, ataupun kemudian misalnya ada oknum-oknum pejabat yang lainnya. Karena persoalan pagar laut ini ada dua sebetulnya. Ada persoalan pagar laut tadi sudah dicabut oleh militer dan dibantu oleh KKP. Tapi persoalan kedua adalah berkaitan dengan terbitnya sertifikat SHGP yang ada di atas perairan itu. Nah, itu mudah-mudahan nanti Bareskrim itu menindaklanjuti persoalan ini sampai ke akar-akarnya, jadi tidak sekedar pada kepala desa kohot saja begitu. Begitu mungkin Bang Kardiansa. Baik, berarti kalau kita lihat ini kan problem yang sangat luas ya menurut saya. Gak hanya ketika ada bambu di laut saja, tapi juga ada hak guna bangunan yang diterbitkan oleh BPN ya. Setahu saya sih hak guna bangunan yang di bawah 2 hektar itu bisa diterbitkan oleh kantor pertanahan di lokal wilayah tersebut. Nah, saya mau balik lagi nih ke Bang Gufron. Bang, di update-nya di Bareskrim itu gimana, Bang? Kira-kira Abang confidence nggak? Apakah tadi yang seperti dibilang Bang Chandra ini, apakah bisa sampai ke eh, akar permasalahannya dan bisa diselesaikan baik oleh kepolisian, Bang? Silakan, Bang. Ya, memang sejauh ini kita masih komunikasi ya dengan teman-teman penyidik dari Baris Krim Polri dan masih terus melakukan apa upaya pemeriksaan. Namun disampaikan juga bahwa Baris Krim Polri akan mengusut perkara kasus ini dari mulai hulu ya, dari mulai hulu, dari bawah, dari tingkat desa gitu ya, aparat desa, kemudian ke BPN. Jadi itu dulu, jadi supaya ada semacam pengakuan-pengakuan atau apa, saya juga kurang begitu memahami, sehingga nanti harapannya bisa sampai kepada aktor intelektualnya. Walaupun saya secara pribadi memang kurang yakin ya bahwa penyidik bisa membongkar skandal ini sampai ke akar-akarnya, melibatkan korporasi besar, melibatkan orang-orang yang dekat dengan aguan gitu ya. Tapi tentu kita tunggu saja nanti hasilnya. Yang perlu diantisipasi adalah apakah proses ini hanya selesai tingkat penyidikan tanpa ada pengumuman tersangka. Itu yang kita khawatirkan, jangan-jangan hanya sampai penyidikan gitu. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena sinyalnya memang pertama ini kesannya ya ada tekanan, ada intervensi kepada aparat penegak hukum.
Kan sebetulnya kalau Jaksa Agung menghentikan proses semestinya sejak awal ya. Ya, Ketika diketahui bahwa polisi sebenarnya sudah melakukan penelusuran. Kemudian Presiden kelihatannya sudah tidak lagi memberikan perhatian terhadap persoalan perampasan lahan atau soal pagar laut di Tangerang ya. Apalagi Prabowo sudah mengatakan bahwa dia jadi presiden karena dibantu oleh Jokowi gitu ya. Kalau tanpa Jokowi tidak mungkin dia jadi presiden. Kalau masyarakat mahasiswa berteriak adili Jokowi, ini malah sebaliknya Prabowo hidup Jokowi gitu ya. Sinyal-sinyal itu yang kemudian menguatkan kita bahwa sepertinya kita akan berjuang sendiri gitu ya. Masyarakat akan berjuang sendiri untuk menentukan nasibnya di tengah penggusuran dan perampasan yang dilakukan oleh pengembang PIK 2. Kira-kira gitu Mas Kardi. ya, berarti memang dibutuhkan pengawalan ya Bang ya terhadap kasus ini karena saya lihat juga di minggu-minggu terakhir kasus ini sudah mulai tenggelam. Contohnya ada gas 3 kilogram yang menjadikan yang hilang dari pasaran, kelangkaan gitu. Lalu juga ada heboh pengacara-pengacara yang mungkin disinyalir pengacara-pengacara tersebut adalah eh, bukan disinyalir ya, memang pengacara tersebut adalah pengacara PIK 2 dan dia membuat kegaduhan seperti itu. Ada tanggapan Bang? Boleh, kalau Bang Gufroni, kalau saya bertanya boleh nih. Silakan Kalau Bang. menurut Bang Gufroni dari sisi hukum, apakah terbitnya sertifikat di atas laut itu memungkinkan apa tidak, Bang? Jadi soal mengenai HGB SHM itu adalah bagian dari siasat licik ya, di mana korporasi ingin menguasai selain daratan dan juga lautan. Saya sudah bertemu beberapa orang, kami sudah melakukan investigasi clear ya bahwa itu adalah sesuatu yang dibuat direkayasa sedemikian rupa bahwa dulu adalah tambak yang kena abrasi, lalu dibuatlah ada girik tahun 1982 gitu ya. Jadi sekarang sebetulnya sudah mulai agak terungkap bahwa girik-girik itu adalah girik-girik palsu ya. Jadi informasi yang kami dapat dari orang dekat saya itu memang Kepala Desa Kohot pertama itu sudah menyiapkan girik-girik palsu itu di tahun 2020. Jadi selama setahun bekerja sama dengan oknum BPN dan juga dari Kementerian ATR BPN itu mencari semacam materai-materai lama tahun 80-an. Kemudian mengumpulkan kertas-kertas segel ya untuk dibuatkan girik-girik palsu itu. Jadi sekali lagi ini akal-akalan dari pengembang bekerja sama dengan aparat desa dan seterusnya. Bahkan informasi dari orang dalam ya Ordal itu bahwa kepala desa selain desa Kohot ya ini kan ada 16 kepala desa itu sudah menerima aliran uang ya sebesar 1.500 per meter ya, yang panjang lautnya itu 30 km, lebarnya 1,5 kilometer, maka dihitung aja. Jadi per meternya itu Kepala Desa sudah terima dana awal untuk penerbitan PM1 namanya ya, surat keterangan tidak sengketa itu 1.500. Nah, untuk Desa Kohot ya kemarin saya dapat informasi lagi bahwa karena ini sudah terbit HGB dan SHM yang ternyata juga abal-abal, walaupun dari 180 bidang baru 50 bidang yang sudah dibatalkan oleh Pak Menteri, itu menurut informasi yang kami dapat, Lurah Arsin dapat fee per meternya adalah Rp20.000. Ya, tinggal hitung aja ya, 115 hektar dikali 20.000. Jadi itu masuk ke kantongnya Palides Arsin. Makanya polisi dia juga mengusut soal TPPU ya, tindak pidana pencucian uang. Bahkan dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri juga mendengarai bahwa ini ada indikasi korupsi. Ya, jadi nanti kita lihat apakah benar informasi yang saya dapatkan itu. Oke, gitu, Mas Andra. Baik, baik.
Baik. Kalau Bang Gufron saya masih ingin mendalami. Kalau dari sisi regulasi, apakah memungkinkan nggak itu misalnya, anggap saja misalnya ada kejadian memang itu dulu daratan misalnya begitu ya, anggap kemudian abrasi misalnya begitu. Apakah ada nggak dasar yang kemudian menjadikan itu bisa terbit gitu? Bisa, dan itu sudah ditandatangani oleh Jokowi. Oke, oke. Ya, jadi ada istilah tanah musnah. Tanah musnah. Tanah musnah. Jadi tanah musnah itu bisa diterbitkan surat sepanjang pihak korporasi mengajukan ke pemerintah daerah. Dan itu sudah ditekan. Jadi memang sudah diantisipasi semua ya oleh Jokowi ini supaya kapling-kapling laut itu nanti akan tetap terbit SHM dan ataupun HGB ya, yang belakangan kita tahu itu ada dua anak perusahaan di PT Pani ya, Agung Sedai Group. Makanya kita harus kontrol ini, jangan sampai nanti Baik. Pak Menteri juga dapatkan tekanan intervensi sehingga ujung-ujungnya semuanya berjalan sesuai dengan rencana mereka. HGB itu tetap dikembalikan kepada perusahaan milik Agung Sedai Group dan ujungnya nanti terjadilah yang disebut dengan reklamasi. Arahnya ke sana. Terakhir kan kalau nggak salah dari BPN sudah membatalkan 50 ya Bang ya, dari Ya dari luar. 180 kan masih jauh. Iya, 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 betul, betul. Itu apakah ada update lagi Bang? Apakah masih terus dibatalkan atau memang itu hanya lip service ya dari Ya, BPN? ya, ya. Jadi gini, mungkin saya mau sampaikan di podcast ini ya. Ya, Saya mau bilang begini, kasus ini sebetulnya hanya sekedar ganti operator. Ya, sorry ya saya harus sampaikan. Oke, oke. Dibuat rame, ya, dibuat viral, tapi ujungnya nanti hanya sekedar ganti operator. Operator lama diganti, ya tanda kutip dipaksa, gantilah operator-operator baru untuk PIK 2. Karena PIK 2 ini kan luasnya tidak berujung menurut saya. Jadi ini proyek besar-besaran, proyeknya nggak main-main karena melibatkan ribuan triliun, melibatkan negara luar, sehingga nggak ada pilihan bahwa ini proyek harus jalan. Sekalipun masyarakat sudah teriak-teriak, sudah demo ke sana kemari, sudah ada orang yang dipenjara, dikriminalisasi ya. Tadi saya barusan dari Kementerian ATR BPN menemani Candi Chandra yang pernah ditahan oleh Polda Banten. Sekarang kasusnya naik lagi jadi tersangka. Ya, kita datang ke Pak Menteri minta tolong dong sertifikat hak miliknya dipulihkan karena dulu dibatalkan oleh Kanwil Provinsi Banten tanpa proses pengadilan. Jadi sekarang sudah ada upaya serangan balik karena proyek ini harus jalan. Ya, bahkan ada orang dekat jagoan telepon Pak Sedidu. Dia bilang, saya salut dengan perjuangan Pak Sedidu, saya dukung, tapi kali ini perjuangan Bapak sia-sia, ya karena PIK 2 akan tetap jalan. Makanya sinyal kemarin pertemuan Jokowi dan Prabowo itu lebih menguatkan sinyal-sinyal itu. Oke, Mas Kardi mungkin gantian dengan yang lain. Yang lain monggo. karena sangat menarik Ini ini ada Pak ada langsung Radani dari. nih, ketua saya ternyata. Siap. Kita beralih ke Pak Wahyudi Almaroki, ahli pemerintahan. Gimana nih Pak Wahyudi untuk apa yang seharusnya kita lakukan nih? Karena proyek ini bukan hanya proyek 1 atau 10 orang, tapi juga hanya ini juga melibatkan Bapeda bahkan ya, Badan Perencanaan Daerah setempat. Silakan Pak Wahyudi Almaroki. Masih di mute ya? Oh, ya. Ya, baik. Saya menyapa dulu Bang Gufroni, juga Bang Chandra Purnawirawan, Ya. juga para peserta yang lain. Semoga semua dalam keadaan sehat. Mungkin yang tidak sehat ya kondisi negeri ini. Semoga yang lain sehat semua. Kalau kita lihat tadi disampaikan oleh Bang Gufroni maupun Bang Chandra sempat menyinggung situasi leader dari negeri ini yang kemungkinan kecil untuk bisa menindaklanjuti lebih jauh. Ini dalam kacamata pemerintahan, sistem demokrasi yang kita gunakan hari ini, kemudian ada oligarki yang sedang menggunakan fasilitas
perizinan, fasilitas dan juga aset-aset negara yang lain untuk digunakan demi kepentingan bisnisnya maupun oligarkinya, maka itu adalah hal yang mahal. Dan juga akhirnya melahirkan sistem pemerintahan yang rentan dan juga sangat lemah terhadap para investor politiknya. Sehingga tadi kalau Bang Gufroni bilang sudah ada sinyal bahwa merupakan kelanjutan dari kebijakan-kebijakan lalu akan kemungkinan besarnya akan aman. Bahkan tadi disebutkan bahwa pihak PIK mengatakan bahwa perjuangan Pak Said Didu kemungkinan gagal gitu ya. Itu bagi kita yang melihat bahwa memang sistem pemerintahan dengan sistem demokrasi yang mahal kemudian menghasilkan para pemimpin yang dia didukung oleh para investor politik, dan para investor politik itu salah satunya adalah para oligarki itu, oligarki ekonomi maupun oligarki politik kekuasaannya. Saya pikir akan sulit bagi siapapun yang memimpin negeri ini setelah melalui pesta demokrasi kemudian duduk di kursinya akan bisa bertindak tegas terhadap oligarki yang baik itu merugikan individu masyarakat negeri ini, merugikan kelompok-kelompok masyarakat di negeri ini, dari individu sampai kelompok masyarakat, termasuk sampai mungkin satu desa, satu kecamatan, atau bahkan sampai kepada merugikan negara, termasuk menguasai aset-aset negara maupun posisi-posisi geostrategis yang lain. Nah, itu yang menurut saya dalam sistem demokrasi yang mahal ini, itu menjadi suatu keniscayaan dan sulit dihindarkan terjadinya kooptasi dari oligarki itu untuk bisa menekan para pelaku pemerintahan, baik itu eksekutif, legislatif, maupun bahkan sampai yudikatif nanti itu. Jadi kalau kita lihat dalam postur ini, maka apa yang dikhawatirkan oleh Bang Gufron juga mungkin kita semua, itu kemungkinan besar mendekati kenyataan akan terus berlanjut gitu. Hanya saja kita harus tetap punya optimisme untuk terus berikhtiar melakukan bahasanya ya bersuara, karena kita tidak punya kewenangan, tidak punya kekuasaan, yang kita punya adalah suara kita. Dan dengan suara itu kita bisa menyadarkan publik, juga menyadarkan yang lain, termasuk juga mungkin sebagian dari para penguasa yang sedang memegang kekuasaannya. Semoga dengan suara-suara yang muncul dan semakin besar, semakin masif itu memberikan kesadaran baru atau tersentuh hatinya untuk minimal berpihak kepada rakyat, berpihak kepada negara. Dan saya pikir ini yang butuh kita lakukan terus-menerus. Oleh karena saya pikir perlu dikawal ini, Bang Gufron, perlu terus mengawal. Minimal ya, kalau proses hukumnya itu kita berharap tidak mungkin adil, tentu kita pesimis kalau proses hukumnya adil tuh. Cuma kita berharap minimal jujurlah, atau setidaknya transparan, sehingga kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran baru bahwa kita baru sampai di level kemampuan menegakkan hukum secara jujur sampai level mana, secara fair sampai level mana. Tapi kalau berharap adil tentu agak jauh lah itu. Kira-kira dengan kondisi postur pemerintahan kita seperti ini, tentu sulit mereka akan melakukan penegakan hukum secara adil. Karena bukan hanya aparatnya, tetapi sistem hukumnya juga berat untuk bisa melakukan proses itu secara adil. Setidaknya kita berharap minimal transparan, atau bisa dilakukan dengan jujur. Jujur itu maksudnya begini, kalaulah memang ada yang dituduh bersalah dalam peristiwa ini, kasus ini pemagaran laut dan juga mungkin kasus-kasus intimidasi masyarakat untuk pembebasan lahan, setidaknya di proses hukum level-level itu jangan hanya yang level paling lemah yang dikorbankan, tapi setidaknya ada peningkatan sampai level menengah lah. Kalau level atas mungkin juga kita juga tidak bisa berharap banyak, karena kemungkinan juga tidak akan sampai ke level yang atas. Apalagi di pernyataan terakhir dari leader di negeri ini justru ya menyatakan, bahkan memuji-muji pihak ataupun penguasa yang memberikan
legalitas ataupun memberikan izin kepada program nasional yang nama PIK 2 maupun yang lainnya itu. Jadi dengan itu kita bisa membaca bahwa memang agak berat. Kita berharap adanya keadilan. Tetapi setidaknya kita berharap ada proses hukum yang transparan dan fair lah di situ aja. Jadi kalau di situ kita bisa melihat dan tentu kita berharap agak lebih jauh bisa dilakukan lebih jujur gitu. Sehingga kita bisa melihat yang kesalahan-kesalahan masa lalu itu sampai sebatas itu kita baru mampu menegakkan hukumnya sebatas level mana, ya tentu tidak mungkin kita berharapkan semua bisa ditegakkan keadilan itu. Karena memang dari personal maupun dari sistem memang hukum kita sedemikian rupa. Tentu itu yang menjadi catatan saya dalam konteks kerangka sistem pemerintahan kita yang menuju negara corporate state. Jadi dengan itu memang pengaruh dari oligarki, pengaruh dari para ekonom kapital itu memang sangat besar terhadap kebijakan-kebijakan yang ada. Sehingga kalau kebijakan sudah keluar, kita bisa melihat kalau ada suara kritis, itu kemungkinan juga akan tidak terlalu berdampak besar, tetapi setidaknya tidak mendiamkan. Nah, ini posisi kita itu di situ. Setidaknya kita di akhirat nanti ada hujah gitu bahwa kita melihat kemaksiatan, kezaliman yang terjadi terhadap rakyat kita, gitu kita tidak diam. Setidaknya sudah menggugurkan kewajiban kita bahwa sudah bersuara karena memang level kita baru bisa bersuara, belum punya kewenangan dan kekuasaan. Begitu dulu, Bung Kardi. Baik, Pak Wahyudi. Kalau dilihat proyek pagar laut ini kayaknya cukup masif ya, apalagi kalau kita di PSN. Di Bekasi juga ada pagar laut ini. Bahkan di PSN itu terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Apakah ini hanya berlandaskan motif ekonomi kah, ataukah ada sesuatu di balik situ yang bisa kita tangkap apa maksud dan tujuannya? Iya, yang paling dekat memang motif ekonomi. Yang agak meningkat tentu motif politik. Dan ini mungkin sampai ke motif ideologis sebagai sebuah bangsa, sebuah negara yang ujungnya akan terancam. Jadi kita membaca orang memagari laut itu jangan sekedar bahwa cuma terjadi di Tangerang atau jangan terjadi di Kohot atau di mana saja. Bukan. Ini eksistensi sebuah negara yang ternyata ada pihak yang bisa mengklaim memagari bahkan tidak mampu dicegah oleh aparat kita. Kan kita secara rasional itu bisa berpikir ya. Orang memagari laut itu kan bukan satu hari jadi itu, apalagi berapa tadi Bang Gufron 30 Kilometer. 30 kilometer tuh, bukan 30 meter. Itu kan nggak mungkin sehari jadi. Tentu berhari-hari itu. Dan kita kan punya aparat juga di laut itu, punya ada KKP, ada Angkatan Laut, ada Pol Air, dan seterusnya lah, banyak sekali. Tentu mereka melihat itu terjadi, cuma persoalannya mungkin tidak mereka menegur atau menghentikannya gitu posisinya. Atau setidaknya bertanya kan, kalau kita begini, kita melihat orang memagari laut untuk apa? Itu kan, apalagi kalau panjang begitu kan jadi bertanya. Kalau patroli kan sebenarnya dia bisa mempertanyakan kenapa mau di laut dipagari, ada apa izinnya dan seterusnya kan begitu. Jadi menurut saya pagar laut itu tidak tiba-tiba terjadi satu malam terus 30 kilometer itu. Sehingga pasti berhari-hari dan kemungkinan dilihat dan dipantau itu terjadi itu. Pasti ada aparat yang menyaksikan itu. Hanya persoalan dia melapor kemana, kemudian harus ditindaklanjuti dan seterusnya itu mungkin yang sampai 30 kilo itu jadi kok belum dicegah gitu. Kira-kira begitulah. Atau mungkin mau dicegah tapi tidak direstui oleh komandannya atau pimpinannya dan seterusnya mungkin gitu. Nah itu yang setidaknya mempertanyakan. Nah kalau kita lihat dari situ maka eksistensi sebuah negara yang berdaulat baik di darat di laut itu menjadi tidak punya eksistensi yang mandiri gitu 100%. Akhirnya kita menabrak konstitusi yang mewajibkan bahwa kehadiran negara kita itu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah kita. Jadi ada sebagian bangsa kita yang tinggal di pesisir tidak mampu kita lindungi.
bahkan dipagar akses-aksesnya ke laut itu. Kemudian air laut dan seterusnya yang mestinya itu menjadi milik bersama bangsa ini untuk bisa mengakses, dan itu teritori itu dijaga oleh kedaulatan negara, ternyata dipagari orang, tidak bisa dicegah. Nah, itu menurut saya levelnya sudah sampai situ. Jadi membaca bahwa pagar laut itu bukan sekedar motif ekonomi atau motif proyek tertentu, tapi ini sudah ancaman terhadap kedaulatan negara. Apalagi bisa ke depan makin jauh, bisa saja hampir seluruh pesisir itu akhirnya dikuasai oleh para, kalau kita bilang para oligarki yang kemungkinan berbeda ideologi dengan negeri ini gitu. Yang itu kemungkinan sudah bisa kategorinya itu levelnya mengancam kedaulatan negeri. Jadi ini kalau menurut saya level di situ yang kita bacanya bukan sekedar hanya motif ekonomi, tetapi sampai ke motif politik dan bahkan sampai ke basis ideologi negara kita atau basis politik kita, bahwa negara ini dalam kondisi semakin terancam. Oleh karenanya, eh, model-model negeri seperti Singapura yang dulu melayunya banyak akhirnya tergusur, kita akan saksikan mungkin bisa 5, 10 tahun, 20 tahun ke depan, di Pantura itu mungkin jadi warga negara kita bisa tergusur semua itu. Sebagaimana warga Melayu di Singapura. Nanti warga Melayu di negeri ini bisa jadi tergusur. Dan akses di tepian laut adalah akses yang paling strategis. Karena transportasi paling murah itu pasti lewat laut. Jadi bandingkan, saya pernah mengukur ketika terjadi sengketa di Jambi, itu masalah pelabuhan itu, ternyata dikasih gambaran bahwa kalau kita membawa satu kapal yang isinya misalnya 100.000 ton gula misalnya atau beras, itu satu kapal itu bisa dia hanya membutuhkan satu nakoda dan beberapa belas anak buah kapal. Tapi begitu sandar di pelabuhan, untuk bisa digeser ke tempat lain, maka membutuhkan ratusan truk, dan itu butuh ratusan sopir dan kru yang lain. Jadi biaya itu jauh lebih mahal. Jadi menguasai tepian pantai laut itu akan menguasai suatu negeri. Oleh karena kita bisa melihat hampir semua kota-kota besar di negeri ini ada di tepian pantai, dan itu menguasai tepian pantai berarti ada di posisi yang sangat strategis dan sangat murah dari segi ekonomi, dan segi geopolitik sangat strategis. Hanya saya pikir ini yang harus dibaca, bahwa tidak sekedar laut dipagari, itu udah makna strategi yang lain dan bahkan sampai kepada ancaman dan eksistensi kedaulatan negeri ini. Gitu Bung Kardi. Baik. Kita eh, eh, Bang Gufron nih, Bang Gufron. Tadi sudah saya bilang ada beberapa wilayah yang di Indonesia yang seperti ini kira-kiranya. Dari Muhammadiyah sendiri, apakah ada arahan, Bang? Tentu setiap kita sudah harus mengawal kasus ini sampai selesai ya. Kita lihat juga teman-teman di bawah di lapangan sudah mulai eh, bersatu untuk melakukan pengawalan kasus ini. Dari Bang Gufron, apakah ada mungkin dari Muhammadiyah arahan-arahan yang bisa kita kita dengarkan? Bahkan Bang Gufron masih di mute, Bang. Ya kan beberapa waktu yang lalu Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir sudah menyampaikan pernyataan di media ya, bahwa kasus pagar laut ini diminta untuk diungkap secara tuntas. Siapa pelakunya ya, siapa dalangnya, itu clear tuh. Jadi pimpinan pusat sudah mengeluarkan pernyataan yang demikian, termasuk juga dari Pak Busromo Kodas, ya bahkan sudah turun langsung ke lokasi terdampak PIK 2 di daerah Muncung ya, Kecamatan Kronjo, mendengar jeritan ya dari warga yang tanahnya sawahnya digusur. Kemudian Buya Anwar Abbas juga sudah melakukan pembelaan terhadap nasib-nasib nelayan dan seterusnya. Jadi insya Allah Muhammadiyah satu suara ya, soal masalah pagar laut, soal perampasan tanah, dan harapannya tentu bisa diikuti oleh
ormas-ormas yang lain, walaupun tentu masing-masing punya pandangan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kami dari LBH ya, Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Publik, pimpinan Pusat Muhammadiyah, kan sejak tahun 2002-2023 sudah melakukan advokasi ya. Sudah melakukan pendampingan kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah PIK 2. Ya, ada beberapa orang yang dijadikan tersangka, lalu ada tanahnya berubah nomor hidup bidang. Jadi kita sudah menelusuri hampir wilayah ya. Beberapa titik-titik kita sudah kunjungi, sudah ketemu dengan beberapa warga. Tapi kan tentu juga pasti ada hambatannya, ada tantangannya, ada risikonya. Saya pernah diintimidasi, ya ada godaan-godaan uang lah ya. Termasuk saya juga dapat surat cinta dari pengacara PIK 2 ya, somasi gitu. Ya, jadi itu saya kira hal-hal yang menjadi bagian dari sebuah perjuangan ya. Bagi kami ini adalah jihad ya, jihad advokasi ala Muhammadiyah. Baik, baik, baik. Gitu Mas Kardi. Siap. Kita balik ke Bang Chandra nih. Bang Chandra, Ya, gimana Bang Chandra? Dengan adanya tadi mungkin ya kita harus bersatu ya di lapangan untuk mengawal ini semua. Apakah ada pesan-pesan dari Bang Chandra? ya kalau kita sih LBH Pelita Umat memang eh, fokus di turut membantu dalam konteks advokasi berkaitan dengan pagar laut ini, tetapi lebih kepada membantu proses dalam bentuk pembentukan opini. Kemudian kita juga sedang berencana menyiapkan sedang menyusun draft gitu ya. Bila perlu kita menguji peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021. Karena PP inilah sebetulnya yang membuka jalan ruang adanya penerbitan sertifikat hak guna bangunan di atas perairan. Ini memang pada masanya rezim Jokowi itu membuka jalan ke situ. Terutama pada pasal 65 ayat 2. Di situ isi pasalnya atau normanya kurang lebih pada pokoknya sertifikat hak begitu ya, itu dapat diberikan atas perairan, itu dapat memungkinkan diberikan atas rekomendasi dari KKP, Kementerian Kelautan dan Perairan dan Perikanan. Nah itu dari situ itu ada ruang sebetulnya, ada ruang untuk diterbitkannya sertifikat hak atas perairan itu kalau mendapatkan rekomendasi dari KKP. Ketika KKP sudah memberikan rekomendasi, maka akan diteruskan kepada BPN. Nah itu ruang itu sudah dibangun, sudah dibuka oleh PP ini gitu ya. Nah dari PP ini akan menimbulkan persoalan berikutnya nanti, sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Bang Gufroni, bahwa ada upaya, ada dugaan rekayasa penerbitan misalnya girik begitu yang dilakukan oleh kepala desa, ataupun kemudian membangun narasi bahwa ini dulunya daratan yang kemudian mengalami abrasi atau mengalami pengikisan dan seterusnya. Berarti kan ini masuk kategori, kalau dalam bahasa kerennya itu obstruction of justice, rekayasa kasus begitu ya. Untuk tadi kenapa itu terjadi? Karena ruangnya sudah dibuka sebetulnya oleh Jokowi dengan PP 18 itu. Ini merupakan turunan dari Cipta Kerja itu. Nah, kita harus membaca kenapa PP ini juga turun ya. Karena kita ingat betul pada masa Jokowi waktu itu ada yang disebut dengan proyek strategis nasional. Jadi Jokowi ini berambisi betul membangun infrastruktur begitu ya, proyek-proyek negara, tetapi kekurangan uang begitu ya, atau bukan kekurangan uang, mungkin uangnya tidak mencukupi, atau mungkin uangnya dapat digunakan untuk kepentingan yang lainnya, pembangunan ataupun program yang lainnya.
Sehingga dalam konteks ini itu membuka peluang kepada pihak swasta yang kemudian apa istilahnya ikut serta dalam konteks pembangunan strategis nasional, PSN, proyek strategis negara, tapi melibatkan swasta yang di situ dari sisi modal tentu lebih besar, misalnya begitu. Nah, sehingga kita melihat bahwa ketika negara tidak punya uang, tapi untuk proyek strategis nasional itu tentu beban pembiayaan yang besar itu diantaranya adalah beban pembiayaan pembebasan lahan, misalnya begitu. Pembebasan lahan, kemudian dan biaya untuk membebaskan lahan itu. Nah ini, sehingga oleh karena itu ada peraturan yang lainnya selain dari PP 18 tahun 2021 itu berkaitan dengan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pembiayaan gitu ya, pembebasan lahan untuk proyek strategis negara atau nasional itu. Nah ini saya kira Jokowi membuka di situ. Nah ada yang menarik betul, saya sepakat tadi dengan Bang Gufroni bahwa ini bisa jadi sebetulnya gimmick ini hanya sekedar ganti operator. Saya sepakat itu. Karena kenapa? Karena sebelum pagar laut ini naik, itu grup dari pengusaha itu datang ke rumahnya Jokowi yang di Solo. Itu datang. Kurang lebih ada berapa? 7 orang kalau tidak salah saya menonton di berita itu. Dia datang begitu ya ke sana. Saya tidak tahu lah apa isi pembicaraannya. Cuman secara analisa publik, pihak swasta yang tadi kita sebut misalnya Sembilan Naga itu kemudian datang ke Jokowi kan begitu ya. Tentu publik membaca kedatangan itu tentu tidak sekedar silaturahmi. Ada dugaan-dugaan program yang dulu dijalankan bersama Jokowi itu yang belum kelar. Jadi mungkin kita menduga mungkin menitip pesan atau mungkin tolonglah bagaimana proyek ini kemudian dijaga atau proyek ini dimudahkan. Sehingga betul tadi pernyataannya misalnya tadi Bang Gufroni mengatakan bahwa Pak Prabowo kemudian menyatakan hubungan dengan Jokowi tidak ada persoalan, bahkan di pidatonya itu bahwa hidup Jokowi begitu ya, dan seterusnya. Ini kita melihat bahwa proyek ini akan terus berjalan. Nah, hanya saja kita melihat bahwa masyarakat itu hanya disenangkan dengan pagar laut sudah dibongkar, itu negara sudah hadir di situ. Padahal ada persoalan berikutnya, bukan sekedar pagar laut, tetapi ada sertifikat yang di atas laut itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses pembatalan yang dilakukan oleh Menteri Nusron Wahid berkaitan dengan SHGB? Nah, saya mengutip pendapatnya Pak Nusron ketika dia RDP ya dengan DPR, itu Pak Nusron kalau tidak salah saya mendengar bahwa dari sisi administratif ya, dari sisi administratif itu sudah lengkap. Kalau tidak salah lengkap kap begitu kalimatnya itu. Berarti kalau secara administratif sudah lengkap, maka proses pembatalan SHGB yang dilakukan oleh Pak Menteri secara sepihak itu, maka kita khawatir pembatalan itu akan dibatalkan oleh putusan pengadilan. Karena Pak Nusron Wahid sudah menyatakan secara administratif sudah lengkap. Tahapannya itu sudah lengkap tahapannya. Kalau tahapannya sudah lengkap, coba bagaimana proses pembatalan itu? Proses pembatalan penerbitan sertifikat itu. Maka saya tadi betul sepakat dengan Bang Gufroni tadi, kepolisian akan mengungkap dari hulunya dulu, dari terbitnya girik dan segala macam. Cuman pertanyaan selanjutnya, apakah ini akan berlanjut? Misalnya terungkap bahwa ini nanti misalnya bahwa betul ini sertifikatnya giriknya itu palsu dan seterusnya, apakah itu akan terungkap? Pertanyaannya kalau sudah terungkap, apakah kemudian bisa membatalkan SHGB berikutnya? Karena proses pembatalan yang dilakukan oleh Pak Menteri itu pernyataan sepihak ya, tetapi dapat diuji nanti di pengadilan apakah proses pembatalan itu sah atau tidak kan begitu. Nah ini saya kira menjadi perhatian betul. Saya melihat bahwa proses persoalan ini tidak akan selesai setahun 2 tahun. Ini akan mungkin memakan waktu yang lama, tetapi saya melihatnya mereka akan calling down terlebih dahulu. Calling down itu artinya mendinginkan persoalan ini seolah-olah tidak ada persoalan, gitu ya. Mungkin di kemudian hari akan digarap kembali. Begitu mungkin Bang Karni. Baik, baik, baik.
Baik, kita kembali ke Bang Gufron nih Bang. Tadi kan Abang sudah mengatakan bahwa Said Didu pun sudah ditelepon ya oleh eh, konglomerasi ataupun oligarki yang bahwa mereka akan jalan terus nih. Nah, gimana nih eh, pesan-pesan kepada masyarakat yang masih mungkin belum menyadari bahaya dari ancaman oligarki ini, Bang? Apa yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat umum, terutama yang tidak melek hukum ya, Bang ya? Seperti itu. Silakan, Bang. Iya, jadi tadi siang kan saya ke kantor Kementerian ATR BPN ya di Jakarta. Bahkan saya melihat yang lokasi yang dibakar itu. Ya masih ada garis polisinya. Itu kan di ruangan Humas Hubungan Masyarakat. Jadi sebetulnya kalau saya lihat kebakaran itu bisa jadi itu semacam sinyal. Ya sinyal untuk ini menteri jangan terlalu ke depan gitu ya. Karena akan berhadapan dengan kekuatan besar ini. Maka setelah kasus kebakaran itu kelihatannya sudah mulai landai ini. Ya, di awal-awal kan Pak Menteri luar biasa nih, saya salut. Tapi kelihatannya sudah mulai landai. Namun dengan kondisi apapun itu, insya Allah rakyat Banten akan terus melakukan perlawanan. Poin itu. Jadi bahkan sudah ada rencana-rencana aksi besar-besaran ya di lokasi yang berdekatan dengan proyek Pantai Indah Kapuk 2. Bahkan informasinya tanggal 20 Februari nanti akan ada aksi yang lebih besar lagi dibandingkan tanggal 1 Januari, 1 Februari. Itu kira-kira akan hadir sekitar 20.000 massa. Dari berbagai kalangan, petani, nelayan, jawara, pendengar Banten, ulama, termasuk tokoh-tokoh dari luar Tangerang. Ini menunjukkan bahwa sekalipun misalnya sudah ada rujuk ya antara pemerintah dengan pengusaha, antara pengusaha dengan penguasa sudah kembali harmonis gitu tanda kutip, tapi rakyat di bawah akan terus menggelorakan perlawanan, apalagi kalau Banten ini kan dia menganggap bahwa ini jihad ya, jihad. Seperti dulu Sultan Ageng Tirtayasa menolak soal VOC ya tahun 1896 itu, bahkan dari seluruh keraton di Indonesia hanya Banten yang hancur luluh lantah keratonnya. Karena apa? Karena perlawanan yang sengit yang dilakukan oleh masyarakat Banten waktu itu. Dan ini bisa saja akan terulang lagi, masyarakat Banten akan berhadapan dengan VOC era baru. Apa VOC era baru? PIK 2. Jadi saya ingatkan juga kepada Aguan, ya, kepada oligarki untuk berpikir dua kali kalau ingin merampas tanah-tanah di Banten. Karena akan berhadapan dengan para jawara, pendekar, ulama, dan di sana masyarakat akan sangat patuh terhadap ulama-ulama di Banten. Jadi tidak mudah sebetulnya ingin menguasai Tangerang, ingin menguasai Serang, karena secara kultural masyarakat Banten tidak bisa didikte, ya dia akan lebih manut kepada ulama di sana. Sekalipun negara sudah berpihak kepada oligarki, gitu ya, tetapi sekali lagi perjuangan akan terus digaungkan apapun resikonya, karena ini bagi masyarakat Banten di bagian jihad. Kalau mati, insya Allah masuk surga. Jadi sesederhana itu, ya itu kira-kira Mas Kardi. Siap, luar biasa nih Bang Gufron, semangatnya di lapangan. Silakan Bang Chandra, pertanyaan yang sama. Ya, kalau kita LBH Pelita Umat insya Allah akan mensupport LBH PP Muhammadiyah dan Bang Gufroni. Tentu support kita adalah kita akan istilahnya advokasi publiknya lebih kepada opini. Kita akan bantu, kita naikkan opininya terus, kemudian kita akan uji material nanti di Mahkamah Agung berkaitan dengan PP ini. Jadi mohon nanti bantuan juga atau masukan dari Bang Gufroni atau kita maju bareng-bareng nanti untuk menguji PP ini, karena kalau kita berharap kepada pemerintah dan DPR,
saya kira agak lama mungkin begitu ya, atau mungkin bukan agak lama lagi, mungkin tidak diikuti ya, terutama berkaitan dengan pasal 65 ayat 2 gitu ya, yang kemudian membuka jalan di perairan itu dapat dilakukan penerbitan sertifikat. Karena kita khawatir bukan hanya di Tangerang, di Serang, tapi kita khawatir di bibir-bibir pantai atau di pantai itu akan potensi oligarki itu di situ. Nah, ini kalau pantai itu sudah banyak dikuasai oleh para pemegang modal gitu ya, kita khawatir nelayan tidak bisa masuk ke situ untuk mencari nafkah dan seterusnya. Dan ini kemudian juga pantai akan dinikmati oleh orang-orang yang kemudian berbayar ke situ begitu ya. Nah, ini saya kira ini harus diuji betul di Mahkamah Agung. Eh, jadi di situ mungkin peran LBH Pelita Umat begitu. Demikian Bang Karyas. Baik, untuk Pak Wahyudi tadi sudah dikatakan bahwa umat insya Allah akan bersatu nih. Bahkan jawara-jawara dari Banten pun Sultan ya, saya dengar Sultan Banten itu tadi mengatakan bahwa kenapa keraton Banten itu rata dengan tanah karena dulunya eh, keraton itu eh, tidak sungkan-sungkan untuk melawan penjajah sehingga diratakan dengan tanah. Gimana Ustaz Wahyudi? Silakan Ustaz Wahyudi untuk Ya, tentu kita apresiasi ya, apa catatan sejarah itu mungkin kita apresiasi bahwa memang perlawanan terhadap mungkin hari ini ada kalau dulu ada VOC mungkin ya hampir sama lah posisi hari ini ya, tetap para oligarki itu kan bagian dari apa company juga itu, apa corporate company yang memang perusahaan-perusahaan yang besar yang bisa jadi bahkan multinasional juga seperti VOC dulu yang tuh masuk juga apa melakukan bisnisnya di negeri ini. Nah, ini saya pikir hampir sama. Dan yang harus diwaspadai adalah terjadinya sama seperti yang dilakukan oleh Belanda dulu. Ada politik divide et impera, yaitu politik adu domba dan politik pecah belah. Dan saya pikir ini harus kita waspadai bersama. Oleh karenanya, kegagalan-kegagalan dulu kita tidak bersatu melawan para VOC atau company dulu, itu tidak boleh terulang lagi di era sekarang. Kalau dulu dipecah belah kita sehingga hanya misalkan tadi dibilang Banten yang apa hancur misalnya, ini mungkin kita harus mengantisipasi itu dengan membangun silah ukhuwah. Jadi bukan ancaman terhadap penduduk di Banten, itu hakikatnya bukan ancaman warga Banten saja. Itu harusnya ancaman buat kita semua. Oleh karena saya berharap kita menjalin silah ukhuwah yang lebih kuat supaya tidak mudah diadu domba. Dan cara pandang bahwa kita ini diancam satu persatu supaya bisa ditaklukkan, mungkin Banten duluan, kemudian di Jateng, di Jabar dan seterusnya ke arah sana. Saya pikir itu juga apa harus kita baca bahwa kita harus menjalin silah ukhuwah yang kuat, bersatu, jalin hubungan apa kerjasama, partisipasi dengan berbagai komponen bangsa, dan jangan sampai mau diadu domba. Kalaulah ada yang diadu domba itu bagian kecil lah. Kita tahu bahwa dalam setiap fase masyarakat tentu ada saja yang bisa dilakukan untuk apa melakukan politik divide impera. Tetapi kita harus ada ikhtiar untuk bisa menggalang persatuan dan ukhuwah itu. Saya pikir itu kesadaran baru buat kita semua bahwa yang harus dilakukan tahap pertama adalah membangun kesadaran. Yang kedua, kita setidaknya level pendeknya harus menghentikan dulu kezaliman yang ada. Baru nanti kita coba untuk meningkatkan setelah apa perlawanan itu, baik perlawanan di lapangan maupun perlawanan opini maupun perlawanan hukum. Saya pikir itu semua harus dijalankan secara berkesinambungan ya, sinergi ya bersama-sama gitu. Nah, dengan itu mungkin akan terasa bahwa kita melihat bahwa teman-teman di Banten tidak sendirian. Juga yang dilakukan oleh teman-teman LBH PP Muhammadiyah tidak sendirian. Sehingga kita harus menjalin sila ukhuwah. Tadi ada bagus ya support dari LBH Pelita Umat. Saya pikir butuh di apa
lebarkan lagi kepada LBH-LBH lain supaya suaranya sama, dukungannya sama, ada yang bisa fokus di bidang opini, ada yang bisa advokasi lapangan, ada juga yang di bidang lainnya, saya pikir di legalitas yang lain. Saya pikir itu yang butuh kita lakukan secara bersama-sama dan tetap harus hati-hati akan ancaman atau infiltrasi atau upaya untuk melakukan politik adu domba atau divide et impera era baru. Nah, ini tetap menurut saya ini akan terus berlangsung dan setidaknya kalau hari ini masyarakat Banten yang sedang mendapatkan kezaliman dari tanah-tanahnya akan tergusur dan seterusnya, saya pikir itu eh, baru sebagian kecil awal yang akan dilakukan oleh mereka. Saya pikir akan terus berlanjut di daerah-daerah lain. Oleh karenanya, persoalan di Banten harus dipandang sebagai persoalan seluruh negeri ini. Ancaman bagi warga Banten harus kita pandang sebagai ancaman seluruh negeri ini. Ancaman tekanan bagi masyarakat di Banten harus kita juga baca sebagai ancaman buat kita semua. Saya pikir itu, Bung Kardi. Insya Allah Ustadz. Kalau saya lihat, saya teringat sebuah hadis riwayat Muslim. Umat Islam itu bagaikan satu tubuh. Ketika bagian tubuh yang satu disakiti, maka tubuh yang lain akan merasakannya, seperti itu Ustadz ya. Dan para pendiri bangsa ini juga telah mengatakan bahwa musuh yang terberat adalah berasal dari golongan kalian sendiri gitu ya. Kalau sekarang dikatakan sebagai londo ireng nih, gitu ya, Ustaz ya. Eh, Sekiranya itu ada lagi yang ingin disampaikan para narasumber, cukup ya. Saya Ya. rasa saya rasa cukup. Inilah Islamic Lawyer Forum kita ke edisi ke-73. Insya Allah pembahasan kita pada malam ini akan membawakan sebuah pencerahan bagi kita, dan insya Allah akan memberikan kebaikan kepada kita semua untuk bersatu di kemudian hari. Demikian dari saya, kita tutup kajian kita dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada